Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961, melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Semasa hidup, ia dikenal sebagai seorang politikus, jurnalis, dan diplomat dengan julukan The Grand Old Man. Agus Salim dijuluki The Grand Old Man karena prestasinya di bidang diplomasi dan kefasihannya dalam berbahasa asing. Pasalnya, Agus Salim diketahui menguasai 7 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Masa muda, Agus Salim lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat, pada tanggal 8 Oktober tahun 1884 dengan nama Masyudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Ia merupakan putra dari Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa dan hakim kolonial di Tanjung Pinang. Sewaktu kecil, Agus Salim mengenyam pendidikan di Europese Lagere School ELS dan lanjut ke Hogere Burgerschule HBS di Batavia, di mana ia lulus pada 1903 dengan nilai tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Melihat prestasinya, ia berharap agar diberi beasiswa untuk sekolah kedokteran di Belanda. Namun, permohonannya tidak terkabul. Oleh karena itu, Agus Salim, yang menguasai banyak bahasa asing sejak usia muda, memilih bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri, Riau. Pada 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Di Jeddah, ia juga memanfaatkan waktu untuk memperdalam ajaran Islam dan mempelajari diplomasi. Setelah 5 tahun, atau pada 1911, Agus Salim kembali ke Indonesia dan mendirikan Hollandse Inlandse School HIS. Karir jurnalistik, Agus Salim menekuni dunia jurnalistik sejak 1915, dengan menjadi redaktur di harian Neradja. Setelah itu, ia diangkat menjadi ketua redaksi. Kegiatannya di bidang jurnalistik terus berlangsung hingga menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Agus Salim juga mendirikan surat kabar Fajar Asia dan menjadi redaktur di harian Mustika di Yogyakarta. Perjuangan Agus Salim pada 1915, Agus Salim bergabung dengan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz dalam organisasi Sarekat Islam, SI. Ia bahkan menjadi pemimpin terkemuka organisasi ini dan dianggap sebagai tangan kanan pemimpinnya, Hos Cokroaminoto. Agus Salim sempat dituduh memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini karena surat kabar Neradja, yang sempat didanai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limbukstirum pada 1917. Akan tetapi, pada 1918, Neradja justru menjadi media untuk menyampaikan kritik keras terhadap Belanda. Pada 1921, Salim diangkat sebagai anggota Volksraad Dewan Rakyat mewakili Sarekat Islam. Setelah Sarekat Islam pecah, Agus Salim mendirikan Partai Sarekat Islam bersama Cokroaminoto, yang kemudian menjadi PSSI. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, ia diminta untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh pembela tanah air peta. Setelah itu, Agus Salim ditunjuk untuk menasihati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara, yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat Putra. Pada Maret tahun 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia juga menjadi anggota Panitia 9, yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang,
di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sampai Maret tahun 1946. Pada masa Kabinet Sejahrir, Agus Salim dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri, yang memiliki misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Hubungan Asia di New Delhi, India, sejak Maret hingga April tahun 1947. Setelah itu, Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia, sebagai berikut. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I tanggal 3 Juli tahun 1947 sampai 11 November tahun 1947. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin II tanggal 11 November tahun 1947 sampai 29 Januari tahun 1948. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I tanggal 29 Januari tahun 1948 sampai 4 Agustus tahun 1949. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus tahun 1949 sampai 20 Desember tahun 1949. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim pernah menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York dan menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perjanjian Renville. Diasingkan ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada Desember tahun 1948, Agus Salim masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I. Ia pun menjadi salah satu pemimpin yang diasingkan bersama Sejahrir dan Soekarno ke Brastagi, Sumatera Utara. Sekembalinya dari pengasingan, Agus Salim kembali bertugas menjadi Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Hatta II. Tugas diplomatik terakhir yang dijalankannya adalah sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda, pada akhir 1949. Wafat setelah tidak lagi bertugas di pemerintahan, Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada 1953 dan kembali menulis. Pada 1953, ia menulis buku berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang kemudian diubah menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir dan tawakal. Wallahu a'lam bishawab.